Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Putri Mumarisya. Saya guru sejarah di SMA Negeri 3 Cirebon. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai penelitian sejarah. Nah, kalian tahu nggak apa itu pengertian penelitian sejarah? Dan kenapa kita perlu melakukan penelitian sejarah? Yuk kita kupas tuntas. Penelitian sejarah adalah tindakan untuk mengkaji dan juga menelusuri kejadian di masa lalu. Dan kenapa kita perlu melakukan penelitian sejarah? Untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan makna dari kejadian tersebut. Nah teman-teman, jadi dalam penelitian sejarah itu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Yuk kita lanjut, apa aja sih langkah-langkah dalam penelitian sejarah? 1. Pemilihan topik. Sebelum melaksanakan penelitian sejarah, peneliti harus menentukan topik yang akan diteliti terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pemilihan topik. Yang pertama unik, yang kedua bernilai, yang ketiga kesatuan, yang keempat orisinil, dan yang terakhir praktis. Kedua, heuristik. Nah, pada tahap ini peneliti sejarah mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Berdasarkan sifatnya, sumber yang dilakukan itu ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer itu adalah data utama yang diperoleh langsung dari pelaku, saksi, ataupun benda sejarah. Sumber sekunder berasal dari pihak yang bukan pelaku sejarah, melainkan pihak lain di luar para pelaku sejarah. Ketiga, kritik atau verifikasi. Nah, setelah melakukan metode heuristik, langkah selanjutnya adalah kritik atau disebut dengan verifikasi. Ini adalah metode untuk autentikasi, yaitu membuktikan sumber sejarah yang bersangkutan itu adalah asli dan juga kredibilitas dari sumber sejarah tersebut. Ada dua macam kritik, yaitu eksternal dan internal. Kalau eksternal itu kritik terhadap keakuratan dan keaslian sumber. Kalau kritik internal itu terhadap kredibilitas sumber, dan yang diverifikasi adalah apakah isi dari informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Keempat, interpretasi atau eksplanasi. Metode penelitian ini yaitu melakukan penafsiran akan makna atas fakta-fakta yang ada, serta hubungan antara berbagai fakta yang harus dilandasi oleh sikap objektif. Kalaupun membutuhkan sikap subjektif, haruslah subjektif rasional. Terakhir, yang kelima adalah historiografi. Langkah-langkah terakhir adalah historiografi atau biasa disebut penulisan sejarah. Nah, penulisan sejarah ini adalah upaya peneliti dalam merekonstruksi sumber-sumber yang sudah ditemukan, sudah diseleksi dan dikritisi. Ada 3 yang harus diperhatikan dalam kaidah penulisan. Pertama, bahasa dan format penulisan yang digunakan harus baik. Kedua, memperhatikan konsistensi. Yang ketiga, istilah dan kata-kata tertentu harus digunakan sesuai konteks permasalahannya. Nah, itu dia tadi teman-teman, pembahasan mengenai pengertian, manfaat, dan juga tahapan dari penelitian sejarah. Jadi, kedepannya kalian gak boleh lagi ya asal-asalan dalam melakukan penelitian sejarah. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai ketemu di pembahasan lainnya. Dadah, assalamualaikum.